Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tema kita pada kali ini adalah tentang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dapat kita artikan di dalam dua hal. Yang pertama, memakmurkan masjid secara fisik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membangun masjid bila belum ada dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau hanya sebesar sangkar burung atau kandang burung, au asghar atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah melakukan renovasi. Apabila masjid yang ada sudah banyak kerusakan di sana sini atau sudah tidak layak pakai, maka perlu dilakukan renovasi. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat ibadah, tempat suci, maka harus dijaga kehormatannya. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara keindahan masjid. Bagaimana menciptakan masjid agar masjid itu kelihatan indah, aman, nyaman bagi para jamaahnya. Bahkan ketika ada masalah-masalah di rumah mereka justru rindu ingin hadir ke masjid, seakan-akan masjid ini menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Ini yang harus kita lakukan. Jadi menjaga keindahan masjid, membuat aman nyaman oleh para penggunanya. Dan juga harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai masjid itu terkesan kotor. Kamar-kamar kecilnya tidak lagi ada yang kotor, atau apalagi sampai menjijikkan. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan masjid ini. Tanggung jawab utamanya memang ada takmir masjid, tapi tidak cukup dengan takmir masjid, tapi
tapi harus kita semua sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan masjid bersama-sama. Ini memakmurkan masjid yang pertama. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dengan secara maknawi. Memakmurkan masjid secara maknawi. Apa maksudnya? Mengisi masjid, meramaikan masjid supaya terlihat syiar Islam di dalamnya, seakan-akan ada ruh di dalamnya, tidak seperti kuburan sunyi senyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan terhadap rumah-rumah kita, jangan jadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan, apalagi ini masjid, maka harus diramaikan dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, menegakkan sholat berjamaah di masjid. 5 waktu sholat wajib kita usahakan agar dilakukan secara berjamaah. Ketika kita berada di rumah, maka begitu datang waktu sholat, segera kita menuju masjid. Langkah-langkah kita ke masjid sangat membawa kebaikan untuk kita. Langkah-langkah kanan kita mengangkat derajat-derajat kita, dan langkah-langkah kaki kiri kita menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Kemudian apa lagi? Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengadakan taklim, baik taklim harian, taklim mingguan, atau taklim bulanan. Kenapa harus diadakan taklim? Karena jamaah harus dibekali dengan keilmuan supaya ibadahnya benar sesuai dengan syariat Islam, dan akan memperkuat keimanan dan persaudaraan di antara kita. Kemudian juga yang harus kita lakukan adalah mengadakan halakoh atau tilawatil Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, suatu masyarakat, suatu umat fi baitin, di dalam salah satu rumah, min buyutillah, rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji, mendalami lebih dalam lagi sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi apabila kita melakukan baca Al-Quran bersama-sama di masjid, akan hadir 4 kebaikan. Yang pertama tadi adalah as-sakinah, akan hadir rasa tenang. Apakah tidak ada masalah? Banyak. Tetapi masalah itu tidak sampai merasuki jiwanya sehingga putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, yaitu diliputi rahmat Allah, diliputi dengan kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, wa ghasyiyat wa khaffat sumul malaikah, yaitu dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Ada lagi yang lebih hebat dari itu. Allah sendiri, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat, seakan-akan Allah mengabsennya.
Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, si A, B, C, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku masjid. Terlebih-lebih saat ini kita berada di bulan Ramadan, kita ramaikan masjid kita dengan berbagai macam keagamaan, sehingga ruh masjid terlihat di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni ma minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.